Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Sahabatul kitab li masyayikhina min sallam lil an. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa yudati wa nafahatihi ila an qala faslun fi ta'zimillahi wa tawqirih. Pasal mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Malakum, ada apa denganmu? Mengapa kalian la tarjuna tidak khawatir, tidak takut, tidak mengagungkan lillahi kepada Allah, waqara terhadap keagungan Allah." Al-waqar dalam ayat ini kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam adalah al-azamah, keagungan Allah. La tarjun, ar-raja di sini adalah al-khauf wal ijlal. Mengapa kamu tidak takut, tidak mengagungkan Allah? Karena keagungannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Adapun saat ruku, agungkanlah Allah di saat kita ruku. Ta'zimullah ijlaluhu wa mahabatuh. Mengagungkan Allah artinya memuliakannya dan takut kepadanya. Ya. Itu yang mesti kita tanamkan. Orang yang imannya benar itu dia akan menjaga hak Allah dan hak adami sebaik-baiknya. Harus diingat ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa itu orang-orang yang berbuat baik? Dalam syarah hikam ya. Inna rahmatallah, sesungguhnya inayatuhus sabiqah. Takdir baik yang Allah tentukan kepada seseorang sejak zaman azali itu milik orang yang berbuat baik. Siapa tuh muhsinin? Man ahsana ibadatallah wa ahsana ibadah. Orang yang baik ibadahnya sama Allah dan baik hubungannya sama hamba-hamba Allah. Ini harus diperhatikan. Air mana air? Ada orang yang mementingkan hubungannya sama Allah, tapi tidak mementingkan hubungannya kepada sesama hamba Allah. Ini juga tidak benar. Sholatnya selesai, hajinya selesai, umrohnya selesai, puasa zakatnya dia tunaikan, tapi lisannya menyakiti orang lain, tangannya menyakiti orang lain, keputusan-keputusannya merugikan orang lain. Orang-orang lain tidak merasa nyaman dengan kehadirannya. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim sesungguhnya, muslim yang ideal adalah yang lisannya dan juga tangannya sanggup menahan diri dari keburukannya, orang lain tidak terkena keburukannya.
Al-mu'min man ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang mukmin adalah orang yang orang di sekelilingnya merasa aman dari keburukan-keburukan dirinya. Maka tidak sempurna iman seseorang yang hanya baik kepada Allah tapi tidak baik kepada hamba-hamba Allah. Bahkan orang-orang seperti ini sering sekali lebih beresiko nasibnya daripada orang yang memiliki hubungan yang baik kepada manusia tapi tidak baik hubungannya sama Allah. Sekali lagi saya ulangi, orang-orang yang baik hubungannya sama Allah tapi tidak baik kepada sesama, itu nasibnya lebih beresiko dibanding orang yang hubungannya baik kepada sesama namun belum baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama beresiko, tapi yang punya sangkut paut kepada manusia itu lebih berat daripada yang punya sangkut paut dengan Allah. Maka kan di dalam hadis itu banyak. Oke, itu dulu. Kemudian yang berikutnya, ada juga orang itu mementingkan hubungan kepada sesama tapi tidak mementingkan hubungannya sama Allah. Itu juga nggak benar. Ngapain sholat kalau masih pelit? Ya sholat mah sholat, jangan pelit. Ngapain sholat kalau masih pelit? Ngapain sholat, maksiat masih jalan? Ya sholat mah sholat, maksiat jangan jalan. Buat apa pakai kerudung tapi hatinya nggak dikerudungin? Coba aja kerudungin hati kalau bisa. Itu orang-orang begini nggak bener. Di kerudung memang di kepala tuh. Di hati mah ditazkiyah, bukan dikerudungin, mana ada. Saya mau walaupun nggak pakai kerudung, hati saya dikerudungin. Coba lihat mana kerudungnya. Pasmina atau Robbani, nggak tahu. Nggak benar kayak begitu. Ya, jadi memperbaiki hubungan sama Allah tapi meremehkan hak-hak Allah yang nggak boleh. Zat satu-satunya yang perlu kita ta'zim, taukir Allah. Dia ngasih segala-galanya, tanpanya nggak ada segala-galanya. Kok bisa diremehin? Itu nggak benar, itu logika begitu. Ya. Nggak apa-apa saya nggak sholat, yang penting saya rajin sedekah. Ya nggak bisa, sholat mah kewajiban, sedekah bahkan secara hukumnya sunnah. Walaupun tadi itu kebaikan orang kepada orang itu emang nilainya juga sangat besar. Maka jangan pernah mau ditipu oleh syaitan ketika kita hanya mementingkan salah satu, itu nggak benar. Contoh terbaik siapa? Muhsinin ini Rasulullah SAW. Orang seperti Nabi itu tahajudnya masih sampai kakinya bengkak-bengkak. Orang seperti Nabi itu malam itu nangis bisa sesenggukan kok. Orang seperti Nabi SAW dalam sholatnya itu rasa takutnya luar biasa. Kita kan enggak. Itu sahabat-sahabat yang sholat di dekat Nabi SAW, maka di hati Nabi itu ada suara gemuruh. Seperti suara gemuruhnya apa? Air yang mendidih. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah, gimana nggak takut? Dia yang menentukan orang di surga, di neraka. Dia yang menentukan orang dapat ridho atau murka. Dia yang menciptakan segala yang sakit, dia yang menciptakan segala yang nikmat. Dan Allah berhak memilih apapun yang dia mau. Inna rabbaka fa'al lima yurid. Terserah Allah mau ngapain. Kita nih yang nggak kenal Allah, ngeremehin Allah. Sholat nggak pernah khusyuk, maksiat dianggap enteng, habis maksiat juga nggak istighfar, udah tahu ghibah haram ya masih ghibah, ya, melihat wanita haram masih dilihat,
Musik haram, masih didengar. Jangan suudzon kepada Allah, kepada hamba Allah, masih suudzon. Kenapa? Ya, karena Allah tuh maha pengampun, maha pemaaf. Dikira nggak ada efeknya. Padahal semua tuh ada efek. Kita nggak kenal Allah. Kita kenal sama Pak Prabowo kan. Berani kamu SMS Pak Prabowo? Mikir-mikir 2 kali. Berani kamu ngomong sembarangan. Kalau dapat perintahnya berani ditunda-tunda. Kalau dapat undangannya berani nggak datang. Kalau ada terkait dengan keluarganya berani colek-colek, nggak berani. Kita nih nggak kenal Allah, maka kita santai tentang Allah. Ada nggak apa-apa, Allah maha pengampun, maha pemaaf. Kalau diampunin. Nah orang dulu itu para salaf nggak begitu, sama Allah itu, masya Allah baca itu. Al-Buka, khasyatun Nabi, khasyatun sahabah, jauh sekali kita. Maka kalau kita hari ini belum nangis, belum takut, belum khawatir, masih ngerasa aman dari makarnya Allah, kita jangan ngerasa udah bener gitu. Karena hari ini tuh banyak orang tuh begitu. Saya nggak pernah sholat juga masih aman nih. Setiap hari ngelihat yang haram masih aman. Saya riba itu udah hobi saya. Berani ngomong begitu. Karena Allah tuh Al-Ghaffar, As-Sabur, Al-Halim, Asy-Syakur. Allah itu zat yang tidak mudah marah, pemaaf, maha sabar, maha santun, maha penyayang. Tapi harus diingat dia juga Dzul Adzabi Syadid, Aziz, Dzuntiqam. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak paham. Ya, maka kalau kita lihat sejarah salaf, diantaranya juga imam-imam madhab, diantaranya imam-imam terdahulu, itu mereka tuh ajaib itu. Imam Syafi'i itu baca Qur'annya ya hatam tiap hari. Sholat sunnahnya ratusan rakaat. Ngajinya ya getol. Hubungan sama orangnya ya baik. Waduh. Kalau ada kesalahan dikit aja sama Allah tuh nangisnya sesenggukan gitu. Kita kan enggak itu. Nah, kalau orang zaman sekarang tuh gitu, rajin ngaji biasanya ibadahnya lemah. Rajin ibadah nggak demen ngaji. Rajin dakwah nggak demen ngaji, rajin ngaji nggak demen dakwah. Ini semuanya tidak ideal. Kita harus akui. Karena dulu itu generasi dulu enggak semuanya itu disempurnakan. Oh kita kan enggak kan? Mendengar hadis atau ucapan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arda, sesungguhnya muzakarah ilmu lebih baik daripada muzakarah satu bab ilmu, muzakarah satu masail ilmu lebih baik daripada sholat sunnah sepanjang malam suntuk. Ujungnya muzakarah ilmu, terus nggak sholat malam, ujungnya subuhnya ketinggalan. Padahal yang ngomong kayak begitu, ya muzakarah ilmu, habis muzakarah ilmu, tidur sebentar, tahu-tahu bangun lagi, sholat malamnya panjang. Ini maksudnya kalau harus terbentur. Kalau nggak terbentur ya dua-duanya diambil gitu. Kita kadang-kadang nerima ucapannya, kita nggak tahu sejarahnya orang-orang yang menyebutkan itu. Nah hari ini jarang manusia tuh ideal tuh memang jarang sekali. Yang mentingin Allah lupa mentingin sesama, yang mentingin sesama lupa mementingkan Allah. Padahal dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Ya kan gitu, orang yang semangat ilmu, semangat dakwah biasanya nanti sama keluarga kurang. Sama keluarganya benar, sama ibadahnya kurang. Gak pernah kelihatan di masjid, gak pernah kelihatan di majelis taklim. Kenapa? Jihad saya nyari uang. Masa nyari uang doang hidup? Jihad saya bersama keluarga. Ya emang hidup sama keluarga doang. Maka kita mesti baca sejarah ulama-ulama dulu, sehingga ketika kita punya satu teori hidup, punya falsafah hidup, itu kita komparasi, kita tasheh,
kita padankan, bener apa enggak nih kita punya kepahaman. Jangan sampai kita sudah nyaman, nggak apa-apa nggak tahajud, nggak apa-apa maksiat, Allah Maha Pengampun kok gini-gini gitu. Ternyata sikap kita itu tidak diridhoi Allah, wal iyadzubillah. Kita nggak tahu dampak negatifnya dan di kemudian hari kita menyesal. Atau sebaliknya, udah yang penting dakwah, yang penting ngaji, yang penting ibadah, yang penting baik sama Allah. Orang mau sakit hati bodo amat, utang nggak dibayar ntar dulu. Ya, anak mau bagaimana pendidikan, nggak penting, ada Allah. Nah ini juga nggak benar. Walaupun tadi ya, ini kalau kita bicara fakta, dan kita bicara data-data dalam Quran dan hadis, sering sekali orang itu nanti diselamatkan Allah ketika dia punya akhlak yang baik kepada sesama. Itu sering kayak gitu. Di antaranya itu dalam Sahih Bukhari tentang pelacur yang apa? Ya, yang memberi minum anjing yang sudah sangat kehausan, yang hampir mati. Rasa rahmahnya, rasa sayangnya kepada salah satu hamba Allah, walaupun bentuknya binatang dan itu anjing, maka Allah terima taubat perempuan ini. Ini banyak nih, dalil-dalil kayak begini nih banyak. Ada orang tuh nggak punya kebaikan sama sekali. Kalau nggak salah saya baca di kitabnya Syekhuna la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Itu kitab itu bagus. Kan kapan kita ngaji itu insya Allah. Biar kita tuh nggak ngeremehin kebaikan sekecil apapun. Ada orang tuh nggak ada kebaikannya sama sekali. Ingat lagi, nggak ada ya Allah. Saya dulu hidup bejat semua. Nggak ada. Kata Allah, ingat nggak dulu kamu pernah nunda dan beri kesempatan orang yang pernah hutang sama kamu dan kamu biarkan dia. Jatuh temponya tanggal 1 Desember, tapi karena 1 Desember orang itu masih melarat, masih susah. Oh yaudah 1 Januari, terus. Sampai orang itu sanggup bayar. Atau kalau nggak salah, sampai dimaafin. Ketahuilah kamu memberi tangguh kepada orang itu dan pada ujungnya kamu lepasin tuh hutang dia, maka hari ini azabmu ditangguh dan aku lepaskan engkau dari segala dosa-dosa. Itu hadis-hadis begitu tuh banyak itu. Maka jangan remehkan akhlak kita kepada sesama. Ada lagi orang tuh kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Akhirnya divonis masuk neraka. Pas mau jalan ke neraka ketemu orang. Ya, ketemu orang yang dulu pernah dikasih air minum 1 gelas sama dia. Mau kemana? Sudah saatnya saya digiring ke neraka. Kan kamu dulu yang ngasih air minum. Akhirnya mukmin temennya ini nyafati dia. Ya Allah, dulu dia pernah ngasih saya 1 gelas air minum. Yang mungkin waktu itu kehausan sehingga dia ingat betul. Aku memberikan pembelaan kepada dia untuk engkau ampuni dan aku ingin masuk surga bersama dia. Maka orang ini dengan segelas air minum itu Allah SWT terima lalu dibebaskan dari api neraka. Dan lagi hadis Nabi SAW ketika dilaporkan tentang seorang perempuan ya, yang ahli ibadah, ahli puasa, wah ahli amal-amal sunnah, ahli amal-amal hebat kepada Allah. Tapi kata orang ini menceritakan kondisi itu perempuan, tapi mulutnya menyakitkan tetangganya. Ya. Mulutnya tidak bisa dijaga dari berbicara yang tidak baik kepada lingkungannya. Maka kata Nabi SAW, gak lama-lama hiya finnar. Ini perempuan tempatnya di neraka. Sebaliknya ada seorang ibu, ibadahnya biasa, ya sholat yang wajib-wajib aja, puasa yang wajib-wajib aja, ya sedekah yang wajib saja, zakat maksudnya. Dia tidak banyak amal-amal istimewa, tapi pribadinya menggembirakan. Pribadinya disukai oleh lingkungannya. Lisannya, tangannya tidak mengganggu lingkungannya. Kata Nabi SAW, gak lama-lama hiya fil jannah. Jadi sering sekali orang itu bermasalah sama lingkungan, bermasalah dengan dia punya orang-orang di sekelilingnya. Ini yang susah untuk nanti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena al-mu'amalah ma'al insan bunya 'alal bukhl. Ya.
Wal muamalah ma'allah bunya 'ala tasamuh. Berinteraksi dengan manusia itu pondasi dasarnya adalah pelit. Pondasinya adalah sulit. Manusia kan? Ya. Baldan nggak ada salah. Saya pukulin sampai bonyok-bonyok. Gimana kamu maafin ini dan? Tetap berat manusia, Pak. Mau sih maafin tapi gimana ya? Maka hati-hati sama orang itu. Karena ada orang-orang tuh yang memang nggak mudah memaafkan itu. Ya, ada orang kamu hutangi lalu nggak dibayar, itu berat orang mau itu. Atau kita pernah ngusir dia, kita pernah jahat sama dia, terus belum tentu dia mau maafin. Tapi kalau Allah itu kita mintai tobat, mintai ampun, jangankan dosa begitu, dosa kafir seumur hidup. Sehari mau mati, masuk Islam, hilang nggak semua dosanya? Hilang. Tapi kalau kepada sesama, berat. Itu yang membuat nanti orang yang punya akhlak baik itu nanti urusannya lebih mudah daripada orang yang baik sama Allah tapi punya apa? Punya sangkutan hak adami. Dan saya kan selalu menganalogikan ya bahwa orang yang baik, saya selalu menganalogikan bahwa surga, ridho Allah itu kan bukan hanya di sana. Ridhonya Allah kepada seseorang, surganya seseorang itu juga ada di dunia gitu. Paham nggak? Artinya kita tuh kalau mau sukses, beresin hubungan kita kepada sesama. Kita rajin tahajud, hafal Quran, ceramahnya bagus, tapi nyebelin. Biasanya nasibnya nggak baik. Paham nggak? Nggak punya teman, mau ngajar di mana-mana ditolak, orang pada nggak mau dekat sama dia, nyari jodoh susah, lagi minta job nggak dikasih, minta jadwal ceramah nggak dikasih. Kenapa? Karena yang orang tuh tahu dia pinter tapi apa ya, kayak sombong gitu ya, mulutnya pedes ya, orangnya tuh merasa benar sendiri ya. Paham nggak ini? Jadi kita jangan melulu tentang di sana, di sini juga begitu gitu. Orang-orang sukses itu dia yang beres hubungannya, dia yang baik hubungannya, dia dipandang baik oleh lingkungan sosialnya. Paham ini? Urutnya hebat, mondoknya lama, dia di mana-mana utang nggak bayar, sama anaknya dibenci, sama keluarganya diusir, nikah cerai, mana-mana mulutnya ini komennya negatif. Ada orang mau dekat, ini ahli tahajud ini, orang nggak peduli. Paham nggak ini? Jadi sangat sesuai gitu. Bahwa yang masuk surga di sana juga orang yang akhlaknya baik. Yang masuk surga di sini juga orang-orang yang selesai urusan sosialnya kepada sesama. Jadi jangan nolkan kita punya kebaikan dengan buruknya akhlak kita. Ya. Ini sekali lagi nih, kalau terbentur antara baiknya akhlak dengan baiknya hubungan sama Allah, maka baiknya akhlak itu lebih tinggi. Kenapa tadi? Karena baiknya akhlak kepada sesama, karena hubungan kepada sesama dibangun atas kesulitan, dibangun atas kepelitan. Orang tuh nggak mudah mau maafin, nggak mudah mau ngelupain kita punya track record yang buruk, yang kurang baik di masa belakang. Tapi Allah paling mudah ngapusin semuanya. Walaupun ini bukan berarti kita ngeremehin, tapi kalau terbentur, jangan sampai kita lebih bangga jadi orang soleh, tapi punya banyak musuh, banyak masalah kepada lingkungan. Tapi kita harus lebih bangga. Mungkin kita nggak sesoleh orang-orang yang dibilang soleh itu, tapi kita hidupnya damai, kita nggak punya musuh, kita nggak ngerepotin orang, kita nggak merugikan orang. Insya Allah yang seperti itu akan lebih mudah diterima, lebih mudah sukses dunia sampai akhirat. Saya dipahami ya? Jadi ini keterangannya cukup lengkap saya kira. Allah sangat-sangat penting kita jaga hak
dan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat, jangan ngeremehin dosa-dosa kecil, jangan ngeremehin sholat jamaah, jangan ngeremehin tahajud, jangan ngeremehin baca Al-Quran, jangan ngeremehin sholat duha, jangan ngeremehin puasa-puasa sunnah, jangan ngeremehin sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan ada yang diremehin, semuanya agung. Di waktu yang sama juga hubungan kita kepada sesama harus sangat baik. Kita kepada guru, kita kepada satu angkatan, kepada kakak kelas, pada adik kelas, pada orang tua, pada sepupu, pada keponakan, pada tetangga, pada jamaah masjid, semuanya harus dijaga. Itu namanya ideal muslim, balance muslim, seorang muslim yang seimbang. Ya, nah, baru nanti kalau terjadi benturan, mana yang harus kita pilih dulu? Ya Allah Ustadz, saya sholat tahajud masih berat Ustadz. Jangan nggak sedekah. Ustadz, saya masih berat puasa sunnah. Jangan nggak jangan nggak dermawan kepada orang. Jangan kurang senyum kepada orang. Jangan nyakitin mulut kepada orang. Jangan nggak ngebantu orang kalau lagi ada susah. Paham nggak ini? Kalau ada benturan-benturan kita masih belum, katakanlah juga, Ustadz, saya kalau muzakarah sampai jam 11 itu biasanya tahajud lewat. Usahain walaupun 2 rakaat, nggak bisa juga. Yaudah, masih pentingkan ilmu. Karena itu memang yang disebut. Walaupun kalau kita mau jadi manusia yang sangat sempurna, ya, seperti Kiai Uzairon, seperti Habib Umar yang sering saya bilang, itu mah orang udah sempurna banget. Nemenin tamu, senyum sama tamu, nerima, nggak ada yang ditolak sama Habib, nggak ada yang tolak. Habis itu sholat, habis baca Quran. Kalau kita udah capek apa? Allah juga maha tahu saya capek. Kita begitu tuh. Atau kalau kita lagi ngaji, orang datang, Pak, mohon maaf Pak, saya ini waktu saya lagi sama Allah. Orang-orang itu nggak begitu. Ada orang datang diterima, ada tamu. Tapi habis itu kembali ke Allah. Allah, hamba Allah. Hamba Allah, Allah lagi. Dirinya udah hilang. Terakhir, Nabi itu ngebagi waktunya 3. Nabi itu ngebagi waktunya 3. Pertama untuk Allah. Ini nggak bakal digeser ini. Oh, kita kan untuk Allah sering kegeser. Istighosah, aduh kok kayak capek ya. Udahlah, kodok aja. Gampang bener kita. Man hanat alaihillah fahuwa indallahi ahwan. Siapa yang Allah remeh dalam pandangannya, dia lebih remeh lagi di pandangan Allah. Kita kan sering kayak begitu tuh. Masbuk nyantai aja. Waktu lambat masuk kelas, malu nggak sama guru? Malu, saya terlambat mulu. Lambat sholat sama Allah nggak malu? Man hanat alaihillah fahuwa indallahi ahwan. Siapa yang dalam pandangan Allah itu remeh, dia lebih remeh lagi di sisi Allah. Nabi SAW bagi waktunya pertama untuk Allah. Dan itu nggak akan boleh digeser oleh agenda apapun. Kalau kita kan enggak. Target 3 juz sehari ini. Nyata ada ini. Udahlah, sejuz aja. Besok lagi. Besok target 3 juz, tinggal setengah juz. Besok ujungan 3 bulan. Libur baca Quran. Biasa kita begitu sama Allah. Yang kedua, beliau bagi waktunya untuk keluarga. Dan ini tidak pernah untuk keluarga dan umat. Untuk keluarga dan umat. Ini nggak pernah digeser. Kalau kita kan nggak. Ada urusan pribadi, janji sama istri bisa nggak jadi tuh. Nanti juga istri mah bisa dikompromi. Janji sama orang, Pak, ada yang lebih penting, Pak. Sejauh benar kita. Yang ketiga, waktu untuk dirinya. Dan ini yang sering dikorbankan sama Nabi. Punya istirahat, waktunya Nabi harusnya dengan urusan pribadinya. Tapi ada orang datang perlu kepada Nabi, maka waktu Nabi SAW akan dikorbankan untuk orang lain. Nah, itu makanya nanti puncak tertinggi seorang dalam tasawuf tuh dirinya tuh udah nggak ada, udah. Ya untuk Allah, untuk hamba-hamba Allah, udah gitu aja. Dirinya ya kalau kebagian, kalau enggak. Kalau kita kan enggak. Yang penting saya kebagian, orang lain ntar dulu, Allah ntar dulu. Itu bedanya kita. Itu dalam Hayatus Sahabah ada itu. Ini yang saya ceritakan dalam Hayatus Sahabah.
Nabi membagi waktunya untuk Allah dan tidak akan pernah digeser agendanya. Yang kedua untuk hamba-hamba Allah, keluarga dan umat. Sisanya untuk Nabi, pas jatahnya beliau dengan urusan pribadinya. Kok datang panggilan Allah, kok datang panggilan dari umatnya, semuanya dikorbankan. Nah itu yang bikin para wali itu jadi wali itu begitu. Nah, kita kan enggak kan? Diambil ini, diambil itu. Ustaz, saya kan belum tidur. Atau tadi belum datang tamu, main HP. Tamu datang. Udah nggak usah dijawab, saya belum tidur. Sebelum tidur main HP, ngobrol, ngalor ngidul, jalan-jalan apa. Udah pasang alarm jam 3. Kayaknya kalau bangun jam 3 besok puyeng. Udah, nggak usah aja dipasang alarm. Siapa yang sering dikorbanin? Allah. Siapa yang sering dikorbanin? Orang lain. Siapa yang sering dapat jatah lebih? Diri sendiri. Selama kita begini, jauh kita dari makom-makom yang tinggi. Semoga Allah tolong kita dan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada guru-guru hebat kita, kepada para wali-wali Allah itu, agar kita bisa jadi seperti mereka yang nanti mengorbankan banyak sekali bagian kita untuk kebahagiaan Allah, untuk kebahagiaan orang-orang sekeliling kita. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.